Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini, saya Muhammad Adnan Rosadi. Sini akan menjelaskan gitu sedikit mengenai asas-asas dalam peradilan tata usaha negara. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Chandra yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan apa hasil temuan saya mengenai asas-asas yang ada dalam peradilan tata usaha negara. Nah, eh, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada sedikit sepatah dua patah kata ya mengenai hukum acara pada peradilan tata usaha negara. Hukum acara yang digunakan pada peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum, ya, khususnya untuk perkara perdata. Penjelasan umumnya itu terdapat pada angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun proses pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan pemeriksaan di peradilan umum untuk perkara perdata. Nah, menurut Hajon ya, menurut Hajon perbedaannya dengan peradilan umum ini terdapat pada asas-asas yang sebentar lagi saya akan tampilkan ya di sini. Begitu teman-teman. Nah, langsung saja mungkin untuk slide berikutnya. Oke, yang pertama ada asas praduga Rijmatic atau Vermoeden van Rijmatighet. Nah, eh, asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah menurut hukum. Sampai kapan? Yaitu sampai adanya pembatalan hukum seperti itu. Lanjut, selanjutnya yaitu asas pembuktian bebas. Nah, di sini hakim yang menetapkan beban pembuktian. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas, mana diatur pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Akan tetapi pada pasal 100, ini menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang akan digunakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada asas sidang terbuka untuk umum. Nah, asas ini membawa konsekuensi bahwasanya semua putusan pengadilan itu hanya sah dan resmi dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi ini masalah publikasi tentang sidangnya. Nah, diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang 14 tahun 1970, junto pasal 70 Undang-Undang PTUN seperti itu. Selanjutnya yaitu asas penyelenggaraannya. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan juga bebas. Menurut pasal B 24 Undang-Undang 1945 junto pasal 4 Undang-Undang 14 tahun 1970, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung dan tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan peradilan. Seperti itu. Selanjutnya, asas keaktifan hakim. Nah, di sini maksudnya yaitu adalah menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa, yaitu tergugat. Yang mana tergugat ini tentu saja badan atau pejabat tata usaha negara, dan penggugat, yang mana bisa saja penggugat ini dari orang atau badan hukum perdata. Nah, hakim
berperan lebih aktif dalam proses persidangan tentunya, guna mencari kebenaran material. Keaktifan hakim dapat ditemukan. Ini saya cantumkan pasalnya juga, yaitu saya sebutkan pasalnya pada pasal 63 ayat 2, butir A dan B pasal 80, pasal 85, pasal 103 ayat 1, pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Peradilan Tun. Asas keaktifan hakim ini secara prinsipnya memberikan bahwa kewenangan yang luas kepada hakim. Hakim Tun dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara menyangkut pembagian beban pembuktian dan penentuan hal-hal yang harus dibuktikan. Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan ini adalah dimungkinkannya penerapan asas ultra petita yang pertama kali dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 5K garing Tun garing 1992 tanggal 23 Mei 1991, yang mana bunyinya itu tindakan hakim untuk menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan para pihak kepada hakim. Nah, di sini saya mengutip juga ya yang disampaikan Van Buren dan juga Marbun menyatakan bahwa hakim administrasi diberikan peran aktif. Kenapa? Karena hakim ini tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya suatu keputusan administrasi yang nyata, keliru, dan jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku hanya karena alasan para pihak tidak mempersoalkan dalam objek sengketa. Selanjutnya, asas gugatannya. Nah, pada asas gugatan ini pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan peradilan yang dipersengketakan gitu, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Nah, kepentingan yang mendesak dari penggugat ini dicantumkan ya, terdapat gitu pada pasal 67 ayat 1 dan 4, ayat 1 dan ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Seperti itu. Selanjutnya, next slide, yaitu asas kesatuan beracara. Nah, asas kesatuan beracara ini adalah asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, baik dalam pemeriksaan peradilan judeks peti maupun kasasi, yang mana kasasi ini kan sebagai puncaknya dalam kita beracara. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Oke, selanjutnya asas peradilan berjenjang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya eh, MA yang sebagai puncaknya tadi adanya asas peradilan berjenjang. Nah, jenjang peradilan ini dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Kemudian yaitu yang berkedudukan ya di kabupaten atau kota itu. Kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara atau banding, yang mana terletak di ibu kota provinsi, dan puncaknya kasasi adalah yaitu Mahkamah Agung. Dimungkinkan pula adanya pengajuan kembali oleh Mahkamah Agung seperti itu. Selanjutnya, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Nah, di sini asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang mengikat ini, bahwasanya dalam kata lain itu disebut dengan erga omnes. Putusan pengadilan tata usaha negara ini mengikat secara publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Nah, tentunya hal ini sebagai konsekuensi sifat sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa dan termasuk dalam hukum publik seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu asas para pihak harus didengar, yaitu dalam bahasa lainnya audi et alteram partem. Asas para pihak harus didengar ini artinya ya para pihak ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum seperti itu. Mungkin lanjut. Selanjutnya yaitu asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan juga ringan.
Sebagaimana pasal 4 Undang-Undang 14 tahun 1970, sini yang saya rangkum bahwasanya asas peradilan ini dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam hukum acara, cepat dalam waktunya, dan juga tentunya murah dalam biayanya. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Nah, jikalau kalau kita mengetahui ya dalam peradilan itu mungkin ada proses mediasi seperti itu dulu. Nah, dia asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan ini dalam bahasa lainnya itu ultimum remedium, sengketa administrasi atau ini nih upaya terakhir itu. Sengketa administrasi sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi. Nah, jadi yang awal tadi kan musyawarah mufakat dulu, itu ada mediasi. Jika belum puas, maka dapat ditempuh dengan upaya peradilan yang terdapat pada pasal 48 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin yang terakhir ada asas objektivitas selanjutnya. Nah, asas objektivitas ini bahwasanya kan untuk tercapai putusan yang adil, maka hakim atau panitia itu wajib mengundurkan diri. Wajib mengundurkan diri ini kenapa? Karena apabila terikat hubungan keluarga, sedarah atau senada sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri, meskipun telah bercerai dengan tergugat, gitu. Penggugat atau penasihat hukum, atau juga antara hakim dengan salah seorang hakim, bisa juga dengan panitera juga terdapat hubungan, sebagaimana yang disebutkan tadi, atau hakim panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dalam sengketanya. Nah, ini diatur pada penjelasan pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Pengadilan Tata Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara seperti itu. Oke, mungkin ada sedikit penutup ya dari saya bahwasanya dengan dipaparkannya beberapa asas dalam melakukan peradilan tata usaha negara diharapkan dapat menjamin hak-hak warga negara sebagai pihak-pihak yang akan melakukan acara dalam peradilan tata usaha negara. Dan dengan dijelaskannya asas-asas tadi dalam beracara peradilan tata usaha negara, diharapkan tuntutan akan kewajiban pelaksana dan pihak-pihak terkait dalam peradilan tata usaha negara dapat terkawal dengan ketat. Sebagai ini juga bagian materi ya, kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara dapat menjadi bagian materi yang bisa dimanfaatkan juga sebagai oleh akademisi sebagai bahan tambahan untuk menjadi referensi tambahan. Ini yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi referensi tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi.